Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memuji Tuhan. Untuk jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai 3. Segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau telah memelihara kami di tengah-tengah kejahatan duniawi, supaya kami menjadi pujian bagimu. Hinaan dan cemoohan musuh kami sering melampaui ketahanan jiwa kami, maka sering kami jatuh dan meninggalkan jalan-Mu ya Tuhan. Ampuni dan kuatkanlah iman kami, supaya kami dapat bertekun dalam nama-Mu, sekalipun orang-orang menghina dan mencemoohkan kami, sehingga selama hari-hari kami di atas dunia ini, senantiasa kami memantulkan kebenaran pengaturan-Mu. Dalam cobaan-cobaan dunia ini, karena pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus
membaca nas firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 18 ayat 1 sampai 9. Kita membaca nas firman Tuhan di pagi hari ini. Kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 18 ayat 1 sampai 9. Kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat kedua, nanti di ayat 9 kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Silakan. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari dia. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir jahanam telah menimpa aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan pencemarlah bumi, dan dasar seluruhnya goyang karena menyala-nyala. Ayat 9 kita sama-sama. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Amin. Berbahagialah kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus
kita masih bisa diampuni, kita masih bisa diberi pengampunan pada hari ini. Tapi Tuhan masih mau memberikan pengampunan dosa-dosa kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin kita berbuat dosa terhadap sesama kita, terhadap tetangga kita, terhadap saudara-saudara kita. Kini saatnya kita datang untuk bersyukur di hadapan Tuhan, di hadapan kaki Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci dan kudus itu di pagi hari ini ya Tuhan, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan kami. Engkau bersihkanlah dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami bertahan sampai akhir hidup kami. Taklukkanlah hati kami di dalam penyesalan dan pertobatan kami Tuhan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami ya Tuhan. Tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Lebih
bagi Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang KOR.
Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, 2, dan 3. Kita yang sudah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari Ulangan 12 ayat 4 sampai 11. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan 12 ayat 4 sampai 11. Kembali kita membacanya secara responsorial. Saya membaca ayat yang keempat, jemaat Tuhan membaca ayat yang kelima. Nanti di ayat 11 kita bersama-sama. Ulangan 12 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Satu tempat ibadah. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Silakan ayat 5. Tapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar.
Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram. Ayat 11 kita sama-sama. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban persembelihan, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu najarkan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Untuk kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 364 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan dosa pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat pada segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan baca warta pada minggu pagi hari ini. Yang pertama, pokok doa minggu ini, berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan pokok doa kita juga berdoa untuk pelayanan di Gereja Rawabadu, untuk pelayanan Gereja Sola Gracia, untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Jadwal minggu ini yang pertama, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana dengan baik tadi pagi di gereja ini, yaitu pukul 8. Dihimbau kepada orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, mohon diantarkan, kalau tidak boleh dijemput oleh guru sekolah minggu ke rumahnya, dan bersama-sama kita di sini untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita sekolah minggu. Dan kemarin mereka sudah diundang ke pentas seni di Jakarta Pusat. Mereka sangat baik dan juga mereka tidak ada malu-malunya bernyanyi di depan umum. Mereka sangat luar biasa anak-anak sekolah minggu kita ini. Itu semua karena guru-guru sekolah minggu yang luar biasa mengajari anak-anak kita di tempat ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kita sekolah minggu di tempat ini. Dan yang kedua, latihan kor. Latihan kor dilaksanakan setiap habis ibadah nanti di aula gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tim kor. Dan yang ketiga, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga nanti diadakan pada Rabu 31 Juli 2024 pukul 8 WIB. Nanti siapa yang mau diadakan kebaktian di rumahnya, nanti bisa dihubungi saya sendiri, dan juga nanti dibuat di grup agar kita bersama-sama hari Rabu untuk kebaktian rumah tangga. Dan yang keempat, ibadah remaja. Setiap hari Sabtu dilaksanakan pukul 19 ibadah remaja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati remaja di tempat ini. Walaupun remajanya hanya 2-3 orang, tapi Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan ada di dalam ibadah tersebut. Dan yang kelima, pelayanan doa beston. Pelayanan doa beston ini digantikan kita pelayanan doa beston, yaitu doa semalam suntuk di hari Kamis malam di Pasanggerahan. Siapa yang mau ikut, kita bersama-sama ke sana untuk berdoa. Tadinya saya tidak pernah bisa untuk begadang untuk berdoa, tapi sekarang udah kuat untuk begadang berdoa sampai jam 5 pagi semalam suntuk. Jadi kita doa-doa kita semua sudah ada yang sudah diterima Tuhan. Puji Tuhan, semuanya kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang keenam, ibadah Sola Gracia dilaksanakan sore ini nanti pukul 4 di Gereja HKBP Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah kebaktian rumah tangga nanti hari Rabu, pelayannya yaitu pengkhotbah pendeta Nada Silitonga, angkat nyanyian saya sendiri Juni Denenggolan, doa syafaat Ibu Sri Kadarina. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Dan pagi ini masih ada puji-pujian dari grup GGS katanya. Nggak tahu apa kepanjangan GGS. Silakan. Ganteng dikit. Ganteng-ganteng sedikit. Ganteng.
ya Tuhan di jalan yang benar. Dulu ku bergumul dalam dosa, dulu ku tak kenal kebenaran, tapi kini ku telah mengerti bahwa Yesus juru selamatku. Berikanlah ketenangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar. Dulu ku bergumul dalam dosa, dulu ku tak kenal kebenaran, tapi kini ku telah mengerti bahwa Yesus juru selamatku. Berikanlah ketenangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar. Berikanlah ketenangan, berikanlah ya Tuhan kekuatan, agar ku tetap teguh, agar ku tetap teguh di jalan yang benar, di jalan yang benar. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ada puji-pujian dari grup pujian GGS semakin maju dan semakin diberkati Tuhan. Amin. GGS itu ya, jangan salah tangkap, nanti dikira lagi ganteng-ganteng serigala. Itu guru-guru yang sejahtera. Itu kan guru, Bang Masmur guru dosen, mahasiswa. Pak Pendeta ada guru sekolah minggu. Pak guru kor, itu kepanjangannya guru-guru yang sejahtera. Amin, puji Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 320 ayat 1 dan 2.
Pius Kepala Gereja, kami bersyukur pada saat ini kepada Tuhan dan ucap terima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan, puji-pujian kami menjadi dupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Dan dasar ucapan syukur kami pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan suara-Mu melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Mari Bapa, pakai dia dengan urapan dan hikmat dan wibawa yang rasuli, supaya apa yang disampaikannya Tuhan saja yang menyampaikannya melalui mulut bibirnya. Dan jangan biarkan dia ya Bapa berbicara dengan pikiran dan hatinya sendiri, melainkan Engkau saja yang berbicara kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan dia yang bertambah-tambah kecil dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dan Engkau yang bertambah-tambah besar. Sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus itu. Dan Engkaulah Tuhan yang menyucikan kami semuanya untuk mendengarkan suara-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu tertulis dalam Filipi 3 dimulai dari ayat 1b sampai ayat 16. Kita membacanya secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 1b dan jemaat Tuhan ayat 2, selanjutnya kita bersaut-sautan sampai ayat ke-16 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 3 dimulai dari ayat 1b sampai ayat 16. Saya akan mulai. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Mari bersama-sama. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 1b sampai ayat 16, di mana kita melihat di sana suatu tulisan yang luar biasa. Suatu tulisan yang menurut manusia tidak mungkin dilakukan, tetapi jika Tuhan sudah ikut campur di dalamnya, semua bisa terjadi. Siapa orang Kristen yang tidak mengenal Rasul Paulus? Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat cerdas, jenius, ditakuti dan dihormati pada zamannya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dia mempunyai seorang guru yang hebat yang bernama Gamaliel. Dan dia belajar tentang hukum Taurat, Alkitab, dan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan sehingga mereka disebut orang Farisi, yang mengetahui segala isi Alkitab, yang mengetahui tentang Allah, tetapi tidak mengerjakannya dengan baik. Nah, itu adalah Rasul Paulus. Tentang harga diri, dia lebih lagi dikatakan dia orang Ibrani, dia suku Benyamin, orang Yahudi asli, bahkan dikatakan dia adalah berasal dari suku Ibrani asli, keturunan Benyamin. Masih ada ditarik garis keturunan mulai dari Adam, masih jelas dia adalah keturunan Benyamin. Dan ini patut dibanggakan. Sama dengan saudara kita golongan Ismail, kalau dikatakan dia berasal dari garis keturunan nabinya, disebut Habib. Ini sangat dihargai. Apapun yang dikatakan itu adalah kata Tuhan. Kalau bisa ditarik, bisa dibuktikan bahwa dia keturunan dari nabi dan bisa menyandang gelar Habib. Jadi kalau dikatakan Habib, memang dia mempunyai garis keturunan dari nabi. Demikian juga Paulus, pantas dibanggakan dan pantas dihormati pada saat itu. Tapi dia mengatakan, itu bagiku sampah dibandingkan pengenalanku dengan Kristus. Karena Kristus adalah menjamin kehidupan masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Rasul Paulus mengetahui dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah, penguasa langit dan bumi, seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada Yesus. Jadi yang disembah itu hanyalah Yesus. Tidak ada nama selain nama di bumi ini, hanyalah Yesus. Untuk itulah dia hadir, dia berani bersaksi, dia berani mengabarkan Injil sampai kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi yang dikatakan pada saat ini adalah Turki yang sekarang. Ya, dia sampai ke Turki, ibu kotanya Ankara, semua dikelilinginya hanya untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus telah bangkit dan kuasa kebangkitannya dapat kita miliki jika kita mau menerimanya, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu-ragu dengan masa lalu. Siapapun kita, masa lalu yang tidak baik, yang baik, jika kita sudah bertobat dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetap percaya. Dan kita tetap percaya bahwa kitalah sesungguhnya orang yang benar. Kitalah yang memiliki kebenaran yang sejati, ya, kebenaran yang sejati yang dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita semua sudah merdeka.
Orang Kristen semua merdeka, benar di hadapan Tuhan, itu mutlak, ya. Jadi setiap yang mengatakan dirinya orang Kristen, dia sudah merdeka. Sama dengan kalau dikatakan saya bangsa Indonesia, ya kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Jadi tidak ada lagi orang yang terjajah di negara kita ini, karena kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, tugas kita apa? Tugas kita adalah memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen memperjuangkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya. Jadi sekali merdeka tetap merdeka. Jangan sudah merdeka tetapi bangsanya semuanya kena, generasinya semua hancur, kena narkoba, pre-seks, pergaulan bebas, ya negaranya hancur. Sama dengan dulu pernah dalam sejarah Cina pada abad ke-9, pada waktu dinasti yang terkenal, dinasti Qing pada waktu itu, saudaraku, adalah suatu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat. Satupun bangsa di dunia ini, bangsa apapun tidak dapat mengalahkan negara Cina. Tetapi bangsa lain berusaha untuk mengalahkannya. Caranya bagaimana? Dengan memasukkan narkoba, ganja ke negaranya dan merusak generasi-generasi. Dan tidak beberapa tahun negara itu hancur. Kerajaan itu hancur. Itu Cina pernah seperti itu. Jadi kalau sudah merdeka, ya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita yang menyatakan, agama yang menyatakan bahwa agama Kristen itu mengatakan dalam kitab suci, semua orang Kristen sudah merdeka, sudah memiliki kebenaran yang sejati. Tetapi kemerdekaan itu bisa diambil orang lain jika kita tidak berjuang untuk mempertahankannya. Itu susahnya. Nah, ngapain kita datang ke gereja ini? Ya bagaimana? Ini perjuangan iman. Perjuangan iman itu sangat berat. Nah, inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus untuk memperjuangkan imannya, dia melakukan firman Tuhan. Dia ahli Taurat. Dan dia tahu, walaupun dia ahli Taurat, walaupun dia katakan Taurat itu sudah digenapi, merdeka, Taurat itu harus tetap kita lakukan. Hukum-hukum Allah harus kita lakukan. Keadilan Allah harus juga menjadi bagian kita. Allah itu adalah Allah yang adil. Walaupun kita sudah merdeka, keadilannya tetap dituntut daripada kita, karena kita adalah mempunyai Allah yang adil, Allah yang mencintai keadilan, saudara. Baru-baru ini banyak kecaman kepada gereja-gereja yang selalu berkhotbah dengan teori kemakmuran. Teori kemakmuran. Teologi itu ada dua teori. Satu teori kemakmuran, satu teori salib. Kalau teori kemakmuran adalah jika kita ikut Tuhan Yesus, jika kita rajin ibadah, jika kita rajin berdoa, maka kita akan diberkati, kaya raya, uang kita banyak. Nah, ini teori kemakmuran. Banyak gereja yang melakukan ini. Kalau tidak diberkati, berarti tidak menjadi milik Kristus, karena Yesus adalah sumber dari segala berkat. Kenapa orang Kristen menjadi miskin? Nah, ini teori kemakmuran. Ini bukan teori yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya mengikut Kristus, mengikut Yesus, kita tidak pernah menjadi orang yang peminta-minta. Itu betul. Tetapi bukan itu yang utama. Kalau menurut Rasul Paulus, kalau itu yang utama, berarti saya rugi mengikut Kristus, karena itu saya anggap sampah. Boleh kita kaya, boleh kita makmur, boleh kita memiliki segalanya dari hasil kerja kita, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama kita mengenal Kristus itu, bahwa Dia adalah kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu kita miliki bersama-sama. Itu yang penting. Kebenaran yang sejati.
yang dibawa Yesus dari sorga ke bumi ini. Jadi banyak kecaman sekarang kepada gereja-gereja. Jadi kalau pendeta itu berkhotbah hanya untuk kekayaan, kelimpahan, kemakmuran dan lain sebagainya, itu dipertanyakan. Apakah dia itu benar pengikut Kristus atau tidak? Satu lagi adalah teori salib. Teori salib adalah mengikut Kristus, kita harus pikul salib. Pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Pikul salib, kita menanggung beban. Maka pemazmur Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari masalah dan kemalangannya, kesulitannya. Ya, jadi bukan berarti kalau kita Kristen, kalau kita mengikut Yesus mulus, tidak. Ada kesulitan, itulah yang dikatakan pikul salib. Ada masalah, tetapi di dalam masalah itu Tuhan ikut campur di dalamnya. Itu bedanya, saudara. Jadi kalau saya dan saudara punya masalah, jangan bersungut-sungut. Kalau ada pendeta yang bermasalah, kalau ada pendeta yang sakit parah, bukan berarti dia ditinggalkan Tuhan Yesus. Bukan berarti dia tidak mempunyai Yesus. Punya Yesus. Kalau ada pendeta berdoa untuk menyembuhkan, menyelesaikan suatu masalah, bukan berarti dia tidak dikenal Tuhan Yesus. Ingat, Rasul Paulus itu punya masalah besar, punya persoalan. Dia mempunyai penyakit di punggungnya yang tidak pernah bisa disembuhkan. Tetapi Rasul Paulus tetap melayani, tetap mengabarkan Injil kemana dia dibawa Tuhan. Artinya di sini orang Kristen itu harus kuat. Ketika menghadapi suatu masalah atau problem, percayalah Tuhan Yesus pasti ikut campur di dalamnya. Jika kita datang berseru, apa tadi kata Mazmur 18? Teriakku, ketika aku berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan aku. Coba ayat pengantar tadi, Mazmur 18. Ayat 7, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, saya bertanya, apakah yang menulis ini tidak pernah bermasalah? Bermasalah. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Raja Daud adalah kekasih Allah, tetapi dia banyak problem. Saudara punya problem? Punya masalah? Percaya kepada Tuhan bahwa Yesus ikut campur? Amin. Itu yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita pada saat ini. Yesus adalah kebenaran yang sejati, yang menyelamatkan kita baik di bumi maupun nanti menjamin kita pada kehidupan yang kekal. Saudara, kalau sudah dibongkar kemahnya di bumi ini, saudara percaya Tuhan sudah menyediakan tempat? Sudah. Saudara punya kemah di bumi ini kan? Tetapi itu nanti akan dibongkar oleh Tuhan. Ketika dibongkar, kita nanti didatangi siapa? Ambulans. Itu udah dibongkar kemahnya. Pembongkaran kemah udah datang. Jadi jangan takut. Sebelum kita masuk ke sana, atau selagi kita diberi kepercayaan tinggal di kemah yang panah ini, apa kata Tuhan? Beritakan kabar baik, pertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan siapa? Yesus. Yesus memproklamirkan kemerdekaan iman kita. Kalau Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya siapa? Soekarno. Kita tetap ingat itu. Jadi kalau kita bersalah di negara ini, kita ingatlah Soekarno yang dikejar-kejar penjajah, mau dibunuh gara-gara
gara-gara memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi kalau kita malas bekerja, pengangguran sampai lama-lama, gak berminat mencari pekerjaan, atau ibu-ibu masih tetap menjadi ibu-ibu yang suka ngerumpi, yang tidak bisa membangun rumah tangga, melawan suami, ingatlah Soekarno menangis buat kita. Karena nanti generasi yang kita lahirkan akan mengancam negara ini. Nah, kalau anak kita tidak rajin kita bawa sekolah minggu, tidak mendengar etika kekristenan, nanti kalau dia sudah pejabat menjadi koruptor, habis lawang negara diambil di kedung, menghancurkan negara. Siapa yang salah? Kita kan? Jadi benar kata Alkitab, di saya dan saudara tidak ada yang benar. Setiap hari kita berdosa, tetapi Yesus tetap memperbaiki kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita melihat bagaimana caranya supaya kemerdekaan yang diproklamirkan Yesus tentang kasih karunia yang sangat mahal itu, kita harus tahu bahwa Allah itu mencintai keadilan. Karena Allah mencintai keadilan, tentu kita juga harus mencintai keadilan. Mari buka Keluaran 23. Keluaran 23. Jadi walaupun kita sudah merdeka, perjanjian lama itu tidak ada yang batal. Taurat itu tidak ada yang batal. Di dalam Taurat dijelaskan di sana tentang hak-hak manusia. Jangan kita terlena dengan sorga, tetapi bumi belum kita bereskanlah bumi. Baru kita punya hak di mana? Di sorga. Jangan sorga terus, di bumi nggak beres. Bagaimana kita di bumi ini? Mari kita lihat Keluaran 23. Satu yang diingatkan Tuhan buat kita adalah supaya kita jangan menyebarkan bohong, jangan bersaksi tidak benar. Itu yang pertama ya. Ya, sebagai orang Kristen kita berdoa setiap pagi supaya mulut kita ini tidak berbohong, tidak menyebarkan saksi dusta. Ini adalah keadilan Tuhan. Tuhan tidak mengenal pendeta, tidak mengenal situa, tidak mengenal siapa saja, atau dikatakan jubah-jubah putih dan lain sebagainya, hitam dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengenal orang yang tulus hatinya melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satu yang diingatkan Tuhan untuk kita, jangan kita menyebarkan bohong, jangan kita membantu orang yang bersalah menjadi saksi yang tidak benar. Ini sering di pengadilan ini ya. Makanya logo dari pengadilan itu bagaimana logonya? Neraca yang miring kan? Nah, kalau saudara nanti ke pengadilan, coba lihat timbangannya itu, miring kan? Miring, timbangan di dunia ini miring, saudara. Jadi supaya kita menang dalam pengadilan, kita harus dekatin hakimnya, dekatin jaksanya, mendekatinya bisa asal begitu saja. Kasih dulu dia minum, kasih roti, kasih kue, iya kan? Ya, kasih kue dia, kasih roti. Itulah dunia. Saudara, saya mau bersaksi, saya tidak menyangka tanah yang di samping gereja ini tadi malam telah ditelepon hakim bahwa saya atau kami menang dalam pengadilan sampai ke PK. Mereka PK, di PK sudah menang. Jadi nanti bulan depan ini semua udah dibersihkan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa ya. Saya tidak pernah menduga. Awalnya dulu saudara, kenapa itu menjadi milik saya? Dulu itu dibuang orang sampah. Sampah menumpuk. Semua sampah Raubadung dibuang di situ. Kemudian saya marah karena saya terganggu dengan bau yang tidak sedap. Marah, tetapi bukannya saya tidak memperbaiki, tetapi saya ambil pacul, lalu saya kumpulkan, saya bakar, saya kerjain terus.
Rupanya bapak ini Pak Dede melihat saya membakar-bakar sampah dan membersih-bersihkan. Akhirnya dia cari-cari siapa yang punya tanah ini. Dicari-cari yang punya tanah ini ternyata orang Semarang. Orang Semarang dan orang Cina. Tetapi ada masalahnya. Tetapi walaupun ada masalahnya dia beli lah itu. Di DP waktu itu pertama 600 juta dan kedua 700 juta dan selanjutnya dikatakan 1,5 miliar lagi, tapi dalam kondisi bermasalah antara Cina dan penduduk asli. Kemudian adu data, ternyata Cina itu tidak benar. Dalam pengadilan, Cina itu tidak benar sah memiliki. Pak Pardede yang punya data diadu di pengadilan sampai ke PK. Tadi malam ditelepon, Pak Pardede sudah menang di PK. Berapa itu? Sampai ke sana. Ada 2 surat, tapi yang sertifikat belum ada pengumumannya. Yang keluar baru yang ini semuanya. Yang lapangan ada sedikit lagi. Itu pengadilan dunia. Tetapi apakah kita bisa lepas dari pengadilan dunia jika kita bermasalah? Lah, apakah kita bisa? Tidak kan? Jadi jangan surga melulu. Kita lihat dulu dunia ini. Kita pakai pikiran dan hikmat dari Tuhan. Coba bagaimana enaknya kalau sampai ke sana gereja Rawabadung, bagaimana besarnya. Kan Tuhan menyiapkan tempat dahulu, baru nanti orang datang dari 8 penjuru mata angin. Amin. Amin. Jadi sudah menang itu sampai ke PK, saudara. Itu pengadilan dunia. Pengadilan dunia dikalahkan oleh siapa? Oleh doa dan permohonan. Kita berdoa, Tuhan tolong gereja Rawabadung, tolong pelayanan di Rawabadung, tolong pembangunan Rawabadung. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan mendengar. Dan saat ini kesaksiannya Tuhan mendengar dan Tuhan sudah memenangkan. Amin. Amin. Kita jangan berbohong, usahakan, perjuangkan. Ya, Keluaran 23 ini. Jangan berbohong dan jangan menjadi saksi yang tidak benar. Seringkali di pengadilan kita membayar saksi. Bayar saksi untuk menyebarkan atau bersaksi tentang yang tidak benar. Ini dosanya sangat besar. Kemudian jangan engkau ikut-ikutan kepada masalah orang lain, sampai kepada kita memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Biasa ini dalam masyarakat. Orang miskin karena banyak mereka itu, kemudian ada perkara, ada masalahnya. Ada orang yang benar, tapi orang benar ini kelihatan dia punya duit, tapi dia benar. Nanti banyak orang memihak kepada orang miskin. Contohnya seperti ini. Ada pembangunan jalan di Rawabadung. Ada yang dibenci di Rawabadung ini. Mereka bisa akan, lalu ada yang mengadu, wah ini Pak Silitonga ini mulutnya begini. Lalu mereka berkompromi, beli bensin langsung. Udah bakar. Ikut-ikutan padahal belum tentu jelas duduk perkaranya. Itu orang Kristen gak boleh. Orang Kristen gak ada seperti itu. Tahu dulu duduk perkaranya apa. Kenapa kita ikut bakar dia? Emang dia udah benar, walaupun dia mukanya melas. Banyak orang yang melas, monang-monang apinan, padahal dia yang paling jahat. Banyak orang seperti itu, saudara. Kita gak boleh ikut-ikutan, harus cerdas kita. Tahu dulu duduk perkaranya. Itu keadilan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita memang diajarkan Tuhan untuk saling mengasihi. Ada teori mengatakan, baik kau sama saya, 3 kali baik aku sama kau. Jahat kau sama saya, 6 kali jahat aku sama kau. Itu biasanya ya. Itu biasanya. Tetapi
Tetapi Tuhan mengatakan, jika lembu musuhmu terperosok ke jurang, dan ketika engkau lewat, kau biarkan, maka doamu tidak diterima. Tetapi ketika lembu sahabatmu, saudaramu terperosok, kemudian yang lembu saudaramu ini yang kau ambil, yang tadi enggak, udahlah, percuma berdoa. Yang besar kuasanya ini yang kita ambil, lembu musuh kita ini, kita tolong. Mana ada orang yang mempersalahkan jika kita menyelamatkan hartanya? Ada? Tidak ada. Kan harta musuh kita misalnya, lalu kita tolong, lalu kita antar. Yang tadinya dia benci sama kita, berubah 1000% menjadi baik. Iya kan? Lembu saudara kita ini gak usah pun ditolong, tetangnya itu baik sama kita. Biarin aja dia menolong. Sama-sama sih adil. Tetapi ini yang kita utamakan, itu dari Tuhan. Ya biasalah kepada orang Batak biasanya, kalau ibunya bermusuhan, anaknya juga ikut bermusuhan. Nah ini, jadi kalau kita punya musuh kepada adik kita, kakak kita, jangan kita ajarkan kepada anak kita ikut memusuhi dia. Nanti doa kita gak nyampe. Kita katakan kepada anak kita, memang mama gak suka lihat itu, tetapi baiklah kau dengan adikku itu atau abangku itu. Jangan kita katakan, jangan kau kawan ini. Nanti doa kita nggak cepat nyampe. Kita kan mau cepat nyampe doanya. Amen. Kita mau untung kan? Amen. Kita mau untung, maka kita ikut ini keadilan dari Tuhan. Keadilan dari Tuhan itu ada 3 ya. 1 tadi, janganlah berbohong dan jangan ikut-ikutan kepada orang-orang yang bersaksi dusta. Kemudian jika lembu saudaramu terperosok dan lembu musuhmu terperosok, ambillah, tolonglah, dan kembalikan kepada yang punya. Mau seperti itu? Langsung bahasa. Mami hari ngisi mah ini. Belum berani. Mami hari ngisi mah ini daya dusi. Takutnya malah dituduh. Tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu menjadi orang asing. 6 tahun lamanya, iya. Kalau orang Batak itu, kalau zaman dahulu, kalau orang yang kira-kira mampu, seringkali didatangi saudara dari kampung dan menumpang di rumahnya. Ya, menumpang di rumahnya. Nah, kalau orang yang suka menerima tumpangan seperti ini, lihat buktinya, berhasil. Saya punya bapak tua di Medan. Bapak tua ini kerjanya di Kodam, istrinya guru. Kalau orang Batak di Medan dulu, kalau kuliah itu rata-rata kos, bayar kos di Medan. Kalau rumahnya di Siantar, di Balige, di mana saja, ngekos di Medan. Bapak tua saya ini setiap Sabtu rumahnya penuh untuk ditumpangin orang, makan gratis, walaupun ikannya ikan teri paku sama daun singkong, tapi kan kenyang. Biasalah kalau anak kos cari makanan gratis kan, jadi penuh rumah bapak tua ini, tempat persinggahan orang-orang kos, orang-orang kampung, dan tidak pernah mak tua ini marah, selalu senyum. Tidak pernah mengatakan, "Nah, pikir horo, namun ramah nomor boras, kalau naro tuh sok komako." Lah, dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia senyum. Mending datang ya ke guru, makan. Bisa nginap di rumahnya berbulan-bulan, tidak ada perkara dan masalah. Sekarang bapak tuaku itu sukses, anaknya semua sukses, luar biasa. Keturunannya nggak ada yang cacat. Karena dia menerima orang-orang asing di rumahnya. Orang asing misalnya saya sering ke rumahnya.
Dalam hati saya, aku ke rumah Bapak Tua lah, lumayan ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari saya makan gratis. Lumayan kan? Rumah Bapak Tua makan 5 hari gratis, minum teh manis bisa, kopi bisa, semua bisa, mandi gratis. Kalau di tempat kosan kan kita dimarahin majikan, apa tuh? Ibu kos, 3 kali gayung bunyi, sar-sar, hehehe, kamu ngabisin air mulu katanya. Padahal baru 3 gayung. Airnya kalau mandi pelan-pelan kita buat ke kepala. Kita buat ke kepala supaya jangan kedengaran. Karena kalau kebanyakan Kasihan. kamar mandi digedor-gedor. Habis air itu. Kamu itu pam mahal. Dulu kalau Medan itu pap Tirtanadi namanya. Dimarahin pun, daripada saya dimarahi ibu kos, saya pergi ke rumah Bapak Tua saya. Saya di sana mandi enak, gratis, makan gratis, tidur enak. Dan itu diterima dengan baik, tidak sombong. Apa aja bisa kita makan di rumahnya. Sekarang saya lihat Bapak Tuaku itu panjang umurnya, anak-anaknya sukses, dan anak-anaknya semua orang baik. Nah, ini adalah firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ada orang dari kampung, orang saudara-saudara datang numpang di rumahmu, terima dengan baik. Enggak kan menjadi orang miskin. Terima dengan baik. Mukanya dibuat aja senyum-senyum dulu lah. Jangan ditekuk mukanya. Jangan seperti orang ujian naik kelas. Kalau orang ujian naik kelas kan mukanya kan seram. Nah, kita kasih muka lembut. Untungnya buat kita, saya mengatakan sesuatu adalah bukti. Kalau nggak terbukti saya nggak mau ngasih tahu. Saya kasih tahu. Nah, kita ini semuanya punya keluarga. Kalau ada orang numpang, jangan kita usir. Jangan kita usir. Ya, kalau dia bersalah, nanti kesalahannya itu yang mengusir dia. Nanti dia bersalah, dia akan malu sendiri, dia akan pergi. Supaya kita diberkati Tuhan. Jadi ada 5 poin, saudara. Terimalah orang asing menjadi orang yang tidak tertekan di rumahmu, di tanahmu. Supaya Tuhan juga, karena kamu juga dulu pernah menjadi orang asing. Itu kata Tuhan. Kita juga pernah menjadi orang susah. Jadi kita jangan semena-mena kepada orang susah dan orang-orang yang miskin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita itu adalah Allah yang mencintai keadilan. Sehingga kita juga harus menjadi orang yang adil. Ketika kita diberi kesempatan menghirup udara yang mahal itu, kita hirup dengan gratis. Kita gunakan kesempatan ini untuk meraih kenikmatan rahmat dari Tuhan Allah Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memateraikannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melanjutkan peribadatan kita. Kita berikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1, 2, dan 3. Tuhan
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Pada hari Minggu ini kami beribadah ya Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di gerejamu, di Gereja Presbyterian Indonesia. Ya Tuhan, Engkau terus Tuhan memimpin kami dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kesatuan gerejamu. Untuk kami Tuhan, terus memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gerejamu yang telah Engkau tetapkan di tempat ini, di Rawabadung, Cakung, Jakarta Timur. Terima kasih ya Tuhan, tidaklah suatu kebetulan. Kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu damai sejahtera, penyertaan-Mu yang sempurna. Kami percaya ya Tuhan pada janji-janji-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Ibu Pendeta Lasmian Nainggolan. Kami serahkan Tuhan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan Amang Pardede Tuhan. Sebagai Bapak pembangunan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lancarkan pekerjaannya Bapa. Berilah yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, mereka berdua suami istri saling mengasihi bersama-sama. Biarlah hikmat, kewibawaan datangnya daripada Tuhan. Berkatilah anak mereka, Bapak Mazmur dan Kanina ya Tuhan. Kami serahkan kehidupannya, masa depannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, gerejamu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala bentuk acara, kegiatan, aktivitas yang ada, koinonia, marturia, diakonia ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan sejak dini, sejak kecil Tuhan, kami Tuhan menaruh benih kebenaran firman Tuhan, kebenaran sejati yang datangnya daripada Kristus Yesus ada di hati mereka, sehingga mereka berpikir Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Seturut Engkau saja ya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah rumah tangga, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuk pengasihan-Mu, biarlah keluarga-keluarga yang ada terus bersatu hati, suami istri bergandengan tangan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk doa beston Tuhan, doa semalaman untuk Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami menyerahkan segala pokok pergumulan kami Tuhan, sehingga ketika Engkau memberikan jawaban, kami dapat berkata, inilah oleh karena kebesaran Tuhan, inilah oleh karena Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan juga untuk ibadah remaja Tuhan Yesus. Sebagaimana yang ada Tuhan, tidak kecil tidak besar Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya jika kami bersungguh hati, Tuhan hadir. Berkatilah Tuhan remaja generasi yang ada menjadi generasi yang cerdas ya Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi negara Tuhan Yesus Kristus. Dan juga terlebih Tuhan Yesus menyenangkan nama Tuhan. Jauhkanlah dari narkoba ya Tuhan, pergaulan yang buruk Tuhan. Kami serahkan remaja Gereja Presbyterian Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk latihan kur. Biarlah latihan kur Tuhan menyenangkan nama Tuhan. Berkatilah setiap anggotanya ya Bapa. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk wilayah ini ya Tuhan, Bapak RT, RW, kelurahan, kecamatan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik bangsa Indonesia ini, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terkecil sekalipun, Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan dan negara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dapat melaksanakan tanggung jawabnya bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia terjadi keadilan, terjadi kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga kami berpisah, berpulang satu dengan sama lainnya ke rumah kami masing-masing, bertemu keluarga kami. Kami juga mohon perlindungan, kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Ajarilah kami Tuhan selalu rendah hati Tuhan Yesus, saling mengasihi ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah
tumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah terus Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah Tuhan, dan dapat dinikmati oleh orang banyak menjadi suratan yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita nyanyikan kidung yang terakhir untuk minggu kita hari ini. Nomor 145, 1 dan 2 dan 3. Serai kami Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua.